Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Syifa Rahma, NIM 1913201034 dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Stikes Alifah Padang. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pendidikan anti korupsi yang dipandu oleh Bapak kita, Bapak Bermansyah. Jadi sebelumnya saya mau nanya dulu nih, gimana kabar teman-teman semua hari ini? Apakah baik-baik saja? Lagi apa nih sekarang? Jadi bagaimana perasaannya kuliah pada masa pandemi saat sekarang ini? Apapun keadaannya saat ini, kita harus mensyukuri. Mudah-mudahan ada hikmah di balik semua yang terjadi ini. Jadi kita akan bahas hari ini tentang apa itu korupsi. Apakah teman-teman tahu apa itu korupsi? Oke, kita akan bahas pada video selanjutnya. Dadah. Terciptanya pemerintahan yang tanpa KKN pada masa sekarang ini di Indonesia belum dapat terrealisasikan. Kenapa? Karena alih-alih pemberantasan korupsi, namun tindakan pidana justru dilakukan oleh para penyelenggara negara, anggota legislatif, dan pihak-pihak yang terkait. Para penyelenggara dengan modus yang begitu sistematis dan melibatkan berbagai elemen untuk melakukan tindakan korupsi ini, termaksud aparatur negara itu sendiri. Jadi bagaimana korupsi di Indonesia ini bisa terhindar, sedangkan yang melakukan tindakan korupsi itu aparatur-aparatur negara yang mencegah terjadinya tindakan korupsi. Maka tindakan korupsi ini sangat sulit untuk dihindari di Indonesia. Definisi korupsi. Korupsi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu corrumper, corruption, corruptus, yang bermakna menghancurkan. Sedangkan secara terminologi, korupsi adalah menerima uang sogo, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Jadi, korupsi ini tindakan menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan orang lain ataupun menghancurkan negara. Orang yang melakukan tindakan korupsi ini disebut dengan koruptor. Faktor penyebab yang korupsi yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal ini faktor yang berasal dari dalam, contohnya seperti sifat tamak manusia. Yang kedua yaitu moral yang kurang kuat menghadapi godaan. Yang ketiga sifat konsumtif. Kurangnya manusia ini kurang kuat menghadapi godaan dengan imannya yang begitu lemah sehingga tergodalah dia melakukan tindakan korupsi. Sifat konsumtif, gaya hidupnya yang begitu besar sedangkan pemasukannya kecil sehingga dengan jalan pintas dia melakukan tindakan korupsi untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini ada beberapa aspek yang mendukung, contohnya seperti aspek hidup masyarakat, aspek ekonomi, aspek politik, aspek organisasi. Selanjutnya yaitu dampak korupsi. Yang pertama, dampak korupsi ini menurunnya kualitas taraf hidup rakyat. Yang kedua yaitu sulitnya masyarakat memperoleh pendapatan ekonomi. Yang ketiga, meningginya pola pengeluaran masyarakat. Yang keempat, tingkat kesehatan masyarakat semakin buruk. Kenapa tingkat kesehatan masyarakat ini buruk? Karena contohnya pemerintahan itu memberikan bantuan untuk kesehatan masyarakat, memberikan bantuan jamban bersih, sedangkan bantuan itu diambil alih fungsikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga rencananya pemerintah itu membuat bantuan kepada desa itu jamban bersih, tidak terciptanya bantuan itu tidak turun secara efisien karena bantuan yang diberikan itu diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi tidak terciptalah keinginan yang sesungguhnya. Selanjutnya yaitu pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi ini terdiri dari penindakan dan pencegahan. Upaya pemberantasan korupsi belum menunjukkan hasil yang optimal dan oleh karena itu perlu ditingkatkan lagi. Selanjutnya, anti korupsi dan pendidikan anti korupsi. Anti korupsi ini semua tindakan melawan, mencegah, memberantas, menentang
terjadinya tindakan korupsi. Pendidikan anti korupsi yaitu upaya memberikan pemahaman dan menanamkan nilai-nilai kepada mahasiswa nih atau peserta didik agar berperilaku anti korupsi dan dapat mencegah tindakan anti korupsi ini di lingkungannya. Selanjutnya, tujuan membangun pendidikan anti korupsi. Yang pertama, mencegah orang lain untuk tidak korupsi. Yang kedua, mencegah diri sendiri untuk tidak melakukan tindakan korupsi. Yang ketiga, mampu mengenali dan mampu mencegah tindakan korupsi. Misalnya ada tindakan korupsi dilakukan di lingkungan kita mampu nih memberitahu kepada orang nih ini tindakannya tidak bagus, sehingga tidak boleh dilakukan. Ketika kita sudah menasihatinya tidak juga dipatuhi, maka selanjutnya kita berhak nih melaporkan orang tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu dengan semua ini, tapi mengapa tindakan korupsi ini terus terungkap dan koruptor barunya terus lahir? Karena upaya pendekatannya belum maksimal dan perlu ditingkatkan lagi. Contohnya seperti pendekatan budaya. Pendekatan budaya ini memerlukan waktu yang begitu lama, tapi hasilnya sangat efisien dan biaya yang dikeluarkan pun sangat sedikit. Selanjutnya yaitu faktor internal dan faktor eksternal terjadinya tindakan korupsi ini ditentukan oleh nilai-nilai anti korupsi yang tertanam dalam setiap diri individu. Nilai-nilai ini diterapkan agar tindakan korupsi ini tidak terjadi lagi. Antara lain nilai-nilai anti korupsi ini yaitu yang pertama kejujuran, yang kedua kepedulian, yang ketiga kemandirian, yang keempat kedisiplinan, yang kelima tanggung jawab, yang keenam kerja keras, yang ketujuh kesederhanaan, yang kedelapan keberanian, dan 9 keadilan. Peran mahasiswa pemberantasan korupsi, terutama pencegahannya, perlu melibatkan seluruh aspek lapisan masyarakat, terutama mahasiswa, termasuk juga mahasiswa. Mahasiswa mempunyai potensi besar sebagai agent of change bagi kehidupan di sekitarnya, di lingkungannya, sehingga diharapkan mahasiswa ini dapat menjadi agent of change bagi pendidikan anti korupsi. Selanjutnya yang kita bahas yaitu 5 prinsip anti korupsi. Yang pertama adalah akuntabilitas. Akuntabilitas ini mengacu pada kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Akuntabilitas ini harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan semua kegiatan yang kita lakukan. Yang kedua yaitu transparansi. Transparansi ini merupakan prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Selanjutnya adalah kewajaran. Prinsip ini dituju untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Yang keempat dari prinsip anti korupsi ini yaitu kebijakan. Kebijakan anti korupsi mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Prinsip anti korupsi yang kelima yaitu kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan efisien dalam mengeliminasi semua tindakan korupsi. Baiklah, sampai di sini dulu video pembahasan kita pada hari ini. Jika ada kata-kata saya yang salah dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Kita kembali lagi dengan video-video pembahasan lainnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.